Pak Prabowo dengan isunya Ganjar dengan Anies itu makin enak dia mengembuskannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimung, balik lagi di QM Talk Channel. Orang awam bicara politik, karena politik bukan cuma milik elit, tapi juga milik wong cilik. Iya. Jadi ya karena kita wong cilik dan juga informasinya masih cuma dari berita-berita sosial media aja, jadi ya bahas apa yang lagi ramai di sosial media. Bukan informasi A1 ya. Bukan A1, karena Bang Jali sama Om Kimung nggak punya kenalan politikus. Gitu. Ya udah, kita jadi dari media aja ya. Aja, tapi kita udah filter medianya. Oke. Bukan Samsu. Oh iya. Ya. Jadi ada isu berkembang nih Om Kimong bahwa kita tahu yang paling potensi jadi capres sejauh ini bakal mendaftar ya, karena kan belum disebut capres saya nyebutnya Pak Ganjar PDIP, Pak Prabowo dari Gerindra dan juga Pak Anies independen tapi dengan koalisi perubahan gitu. Tapi santer nih karena Pak Prabowo belakangan makin gemuk nih ya kan, koalisinya PAN, Golkar, PKB dan Gerindra sudah belum memang belum resmi, cuman lagi bersatu lah bahasa kasarnya ya kan, itu kalau kata Om Kim sih bersatu rapuh tapi gitu. Ada ide menyatukan Pak Ganjar dengan Pak Anies kayak gitu, yang kalau orang awam pun juga tahu itu sebuah kondisi yang bertolak belakang sebenarnya, di mana Pak Anies ini dikenal sebagai antitesis Pak Jokowi gitu. Nah Om Kim melihatnya isu kayak gini cuman isu angin lewat doang atau gimana nih Om Kim melihatnya? Ya itu nggak terlalu inilah, karena apa kan isunya juga dibongkar diangkatnya dari salah satu partai PDI juga yang mengangkat wacananya. Kalau seperti ini ya alangkah baiknya Pak Ganjar dengan Pak Anies kan seperti itu. Nah tapi itu kalau menurut seperti minyak dan air, tidak akan bisa bersatu. Karena apa? Dua kubu ini adalah punya fanatisme yang sangat ya udah masing-masing gitu loh. Kalau saat ini ya. Kalau kata bola misalnya MU udah begini, terus ini begini udah susah mau di ini. Persija lah. Ya Persija udah susah, fanatismenya udah begini gitu loh. Tapi kalau wacana itu bener-bener terangkat dan itu mendapat respon dari para ketua umum, nah ini juga bahaya. Bisa jadi kalau mungkin melihatnya menang mutlak di Pak Prabowo. Iya. Nah gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya nih pendukung Prabowo Pak Ganjar, dia nggak akan mau nih kalau dia sama satu gue mendingan keluar lah, mendingan golput atau pilih yang ini. Begitu juga sebaliknya. Dan ini sangat fatal gitu. Jadi kalau menurut Om Kimung, ya wajar aja. Kayak begini enak-enak aja Bang Jali. Kita sebagai orang yang cuma ngeliat doang, bisa aja lempar isu. Nanti ada orang yang motong-motong, ngangkat nggak apa-apa. Cuman kan nanti penentunya tanggal Oktober nanti gitu loh. Sebenarnya kalau isu ini kan berkembang setelah rilis hasil survei elektabilitas, di mana Pak Ganjar itu kembali naik rebound di kalau nggak salah di angka 34%, Pak Prabowo 31 dan Pak Anies 20 atau 19 bulan itu. Nah sebenarnya tadi kan Om Kim bilang dari timnya PDI. Nah kalau Bang Jali yang Bang Jali tahu itu dari timnya perubahan yang ngomong. Yang Bang Jali tahu ya, cuman Bang Jali juga cuman menurut Bang Jali ini kenapa dilempar? Karena tujuannya ini biar Pak Anies diperbincangkan lagi sebenarnya kayak gitu. Iya. Diperbincangkan lagi dengan mengaitkan ke yang lagi wangi ini bahasa kasarnya kayak gitu. Karena kan permasalahan tim koalisi perubahan ini kan tetap cawapresnya ini yang kalau yang lain kan masih nyari cawapres, cuman dia janji bakal ngumumin. Nah tim koalisi perubahan tuh ada janji yang bakal diumumin, yang entah pulang haji Pak Anies, entah ini, entah segala macam itu gak diumumin gitu. Apalagi salah satu partai koalisinya pun memaksa terus tuh Demokrat supaya segera gitu, karena kayaknya nggak pengen sih Demokrat last minute, karena kalau udah last minute mau kemana dia gitu. Ya dia juga ngeri kalau udah waktu pas giliran udah last minute dia kemana arahnya kalau bukan dia yang dipilih. Nah kan itu repot. Karena apa? Pada saat pendaftaran kan udah jelas supaya 20%. Nah kalau dia nggak dia mau keluar juga udah didaftarin kan gitu, nggak bisa. Cuman yang jadi masalah kalau menurut Kang Gimu,
dari ini ya, dari perubahan ya. Perubahan ini benar-benar dalam keadaan goncangan yang menurut Gimu udah kuat. Ya, Nasdem sendiri ketua umumnya sedang tidak mencuat gitu kan, sedang tiarap lagi menunggu. Bisa jadi ketua umumnya itu lagi nunggu sinyal nih dari PDIP, gitu. Nunggu sinyal. Yuk, karena Pak ada wacana juga kemarin kan sempat bicara, ada beritanya bahwa PDIP akan menyambangin Nasdem kan, akan menyambangin Pak Surya Paloh, dan Pak Surya Paloh juga akan bilang ya sudah kita ini kan gitu. Nah ini masih berkembang. Jadi menjelang sekarang apa nih? Agustus, September, Oktober, ini udah makin tim-timnya makin terus. Kalau kata kita mah udah nggak bisa tidur aja dia, udah cari gitu loh. Jadi nggak gampang kalau menurut Om Kimung apa Ganjar disatukan dengan Anies gitu. Yang kalau itu benar terjadi, yang diuntungkan adalah Pak Prabowo, karena memang timnya Prabowo ini apa akuntannya ya, apa tim yang untuk ya untuk analisis politiknya, tim akuntannya itu analisis konsultannya itu akuntan keuangannya, tim konsultannya itu sedang menjajaki terus, karena nggak mungkin apa dia diam gitu. Nah ini yang Om Kimung lihat, kalau pergerakan ini Pak Prabowo dengan isunya Ganjar dengan Anies itu makin enak dia mengembuskannya, supaya itu benar-benar terjadi gitu loh. Dan tapi menurut Om Kimung udah impossible banget. Jauh. Tapi enaknya politik seperti ini gitu. Iya gitu ya. Jadi kayak gosip aja. Ini sekelibat aja. Enak gitu. Iya, gitu. Dan di sini Bang Jali, siapapun yang bermain isu itu ada yang diuntungkan, dan itu responnya mau dilihat gitu. Iya. Gitu aja sih poinnya. Kalau tadi kan mungkin bilang PDIP isunya akan menyambangi Nasdem ya untuk berkunjung kan tadi. Iya, Om Kimung sempat ada atau Nasdemnya, pokoknya kedua ini sedang ini gitu. Ya kalau saya bahasanya PDIP yang bertemu Nasdem, ini Nasdem harusnya sebuah privilege ya, karena kan PDIP bisa dibilang cukup tidak terbuka bahasa kasar sama partai-partai lain gitu. P3 aja bahkan bergabung cuman kayak nggak dipegang erat gitu, kalau lepas gitu ya kan. PSI pun salah satu korban PDIP sebenarnya kayak gitu, udah hasil rakyat bahkan sebelum PDIP ini, tapi ya nggak ada feedbacknya kayak gitu. Jadi PDIP ini memang ya namanya kalau bahasa orang mah lagi di atas bener-bener ini, cuman yang pasti kayaknya PDIP bakal ngeluarin di last minute sih, maksudnya arahnya kemana, pasti deal-dealnya kemana, karena kan kita lihat pergerakan itu semua masih Ibu Puan semua, Bu Mega belum turun tangan sama sekali tuh. Jadi begini Bang, kalau Om Kimung melihatnya PDIP ya, ini unik di PDIP ini. Sebenarnya dia dibilang arogan juga enggak, tapi dia sedang baca nih. Biarin aja dulu yang lain pada liar nih, yang ada yang bergabung ke sana, bergabung ke sini. Yang penting itu adalah pada saat daftar, di daftar terus di atas perjanjian, di atas kertas. Nah PDI mau lihat nih arah mana. Makanya pada saat Nasdem deklarasi, terus Prabowo belum deklarasi, cuman udah ada isu-isu seperti itu. Ganjar masih diam-diam aja. Di dalam pun masih ricu antara Ganjar dengan Puan kan, masih tenang-tenang aja. Sampai menjelang Lebaran dideklarasikannya bahwa Ganjar dari PDIP, dan PDIP nggak ini loh. Akhirnya P3 yang datang, segala macam dia enggak. Tapi dia udah sedang lihat nih. Nah timnya ini yang bergerak nih, ke Golkar, ke Gerindra, ke Nasdem, ke segala macam. Dia lihat nih arahnya kemana nih. Dan juga dia pasti serap aspirasinya. Nih gue punya nih calon presiden, kira-kira siapa sih? Kan pasti dipinta gitu, gitu loh. Nah mungkin nanti suatu saat pada saat nanti bisa bertemu nih, nah PDIP dengan Nasdem, mungkin suatu saat PDIP Nasdem udah mulai putus asa. Jangan dikira Nasdem nggak mulai putus asa loh. Ini udah mulai gelisah dia. Kesini nggak bisa, yang ini masih pengen ngotot AHY, sedangkan dia wah udah pusing nih bertiga nih. Jadi itu terus bergerak. Karena kan isunya bakal ada koalisi baru Demokrat, P3 dan juga lupa PKS atau PKB gitu gabung itu. Bisa jadi. Bisa jadi koalisi baru gitu. Bisa jadi bergerak terus. Makanya kita enak nih, kalau enggak kita nggak bakal ngoceh-ngoceh begini terus. Makanya ngocehnya kita ini tujuannya bukan untuk apa-apa ya, tapi dalam arti kata ya kita hanya bisa seperti ini gitu loh. Iya, cuman kalau Bang Jali mau bikin ini kan apa ya?
bener nggak analisa kita? Ya, kalau Bang Jali gitu. Ya, ya. Karena apa? Kalau ini bener, oh berarti kita udah tahu nih cara berpikir orang-orang yang di politisi sana. Ya, gitu. Bang Jali kan bilang masih ada potensi Pak Ganjar bergabung dengan Pak Prabowo dengan cara Pak Jokowi cawe-cawe dalam mengendorse Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo-nya ini mungkin salah tafsir. Seakan-akan itu padahal tujuan ini untuk menyatukan kita. Kenapa? Kalau Pak Ganjar benar-benar bergabung PDI dengan Gerindra bersatu, karena PDI dan Gerindra ini kan sebenarnya bukan musuh yang terpisah, pernah bersatu terus gitu. Nah, ya kan waktu Jokowi, Ahok, Megawati, Prabowo semua bersatu gitu. Itu masih mungkin gitu. Cuman karena Pak Prabowo pengen nama, gue yakin nggak dia nggak mau sekelas wakil namanya. Dia pengen presiden gitu. Nah, kalau itu terwujud, pasti kan koalisi perubahan udah nggak mau kemana, nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi sistem koalisi masih sama kayak sekarang yang pemerintah itu yang di luar itu. Nasdem juga nggak mungkin bergabung kalau udah kayak gitu. Ya, udah pasti udah 3 itu aja gitu. Nah, Nasdem kalau dibilang frustasi jelas, makin kelihatan gitu. Cuman kalau dia mau balik lagi ke PDIP, wah itu sih, anjlok suara dia ya. Kalau menurut Bang Jali sih suara partainya, suara partai Nasdemnya gitu. Ya nggak tahu juga, karena mesin di bawahnya kan numpuk. Jadi semua kemungkinan benar ini bisa terjadi. Apalagi tadi lembaga survei Litbang katanya PAN ini segala macam nggak masuk. Betul, teman-teman partai. Iya itu kan juga masih ini. Yang pasti adalah sekarang para ketua umum harus satu suara. Pertama itu jangan sampai mencelak-mencelak seperti Golkar kemarin sempat mencelak-mencelak. Udah rakernasnya musyawarah nasionalnya begini, tiba-tiba dia mengalihkan begini. Nah, ini kan bahaya gitu loh. Jadi yang penting satu komando. Nah makanya PDI kenapa masih solid karena satu komando. Maka dia masih diam nunggu apa kata induknya. Nah, udah gitu. Ya, karena kan PDIP ini kader-kadernya punya nama semua ya. Gitu. Dan hebatnya tegak lurus. Nah itu sejauh ini ya gitu. Satu komando gitu. Lewat nyimpang tegor, nggak mau keluarin. Lewat nyimpang tegor, nggak mau keluar gitu. Jadi memang yang bikin PDIP kuat itu ya kaderisasinya sih kalau. Karena kalau ditanya nih sama orang awam, sebutin 5 kader PDIP masih sanggup. Kalau partainya belum tentu. Belum tentu gitu. Jadi ya berarti ganjarannya impossible ya bisa dibilang ya. Ya impossible, minyak mahal ya. Gitu. Jadi ya semoga aja Pak Anies tetap nyapres lah. Iya. Supaya enak. Supaya seru gitu. Seru. Makanya mudah-mudahan tetap 3 nih supaya seru. Kalau udah 2 kita ngomongnya nggak seru nih. Iya gitu. Karena apa ya? Kan beliau sama-sama lulusan UGM nih, Pak Ganjar. Oh iya. Ini kan debatnya seru nih. Seru. Gitu. Apalagi tadi rencana mau ada debat ya di kampus UI ya. Iya. Kalau Pak Anies sudah siap. Kalau Pak Ganjar mah ya belum nyalon loh. Iya yang benar ya gitu belum nyalon kok udah. Orang kalau di posisi di bawah ya nyari ini. Iya. Gitu, aktivitas lo gitu. Makanya ketahuan mana yang ambisi, mana yang enggak. Iya. Jadi seolah-olah dia udah yakin nih bakal terpilih. Makanya kalau sampai dia nggak dicalonin karena tiga politiknya nggak masuk kuota 20%, dia akan buka suara yang aneh-aneh nih. Karena tiga kandidat ini punya kampanye sekarang ya. Itu beda-beda menurut Bang Jali. Kayak Pak Anies itu benar-benar mengkritisi pemerintah. Ya. Pak Prabowo dia bawa Pak Jokowi itu sudah. Nah, kalau Pak Ganjar udah dia asik sama sosmednya dia sendiri udah. Iya. Dia udah gitu. Dia tinggal nunggu kalau udah fix baru capres dapat udah baru bergerak. Itu yang benar. Oke ya. Jadi itu tadi sebenarnya bukan berita politik, cuman ada isu kita. Ya obrolan aja lah. Gitu. Ya, namanya juga orang awam ya kan. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin mau ada tambahan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.